Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Hestina Ningsih dari Universitas Madura dan Prodi Pendidikan Matematika. Di vlog ini saya akan menjelaskan tentang kemiskinan di negara kita, yaitu negara Indonesia, yang berkaitan dengan Pancasila. Nah, kalian pasti sangat-sangat tidak asing lagi kan dengan istilah kemiskinan, karena kemiskinan adalah dampak buruk dari zaman dulu sampai sekarang masih belum tuntas diselesaikan, yang menghambat kemajuan bangsa kita. Nah, kemiskinan ini menjadi masalah yang cukup pelik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan masalah ini bukan menjadi masalah baru lagi bagi bangsa Indonesia. Kemiskinan ini menurut World Bank adalah kehilangan kesejahteraan atau deprivation of well-being. Dan kemiskinan memiliki inti permasalahan, yaitu batasan-batasan tentang kesejahteraan itu tersendiri. Nah, bangsa Indonesia sendiri memiliki tujuan memajukan kesejahteraan umum, dan tujuan ini juga berbanding lurus dengan pilar utama negara kita, yaitu Pancasila. Karena dalam Pancasila, pada sila kelima berisikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, oleh karena itu, setiap pembangunan yang dilakukan pemerintah Indonesia harus memiliki visi dengan seperti ini. Pembangunan yang dilakukan harus menjadi upaya untuk proses perubahan menuju arah yang lebih baik. Transformasi ini juga harus berlangsung secara terus-menerus hingga tercapailah keadilan sosial dan kesejahteraan yang diasakan setiap manusia di bumi Indonesia. Nah, maka dari itu salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah turunnya tingkat kemiskinan. Namun, indikator ini masih belum menjadi masalah yang sangat sulit yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, karena kemiskinan ini merupakan masalah yang dihadapi di setiap negara di muka bumi, terutama negara bagian ketiga atau lebih terkenal dengan nama negara berkembang. Indonesia merupakan negara yang dalam negara sedang berkembang, seperti halnya dengan negara yang sedang berkembang lainnya. Nah, kemiskinan menjadi permasalahan yang sering dikeluhkan rakyat, karena tentunya dijanjikan pemberantasannya oleh setiap calon-calon pemimpin dan pemilihan umum. Karena memang Bapak Ekonomi, yaitu Adam Smith, pernah berkata, tidak ada masyarakat yang makmur dan bahagia jika sebagian besar penduduknya berada dalam kemiskinan atau kesengsaraan. Nah, dan menariknya teman-teman, kemiskinan ini adalah masalah yang sulit diselesaikan dan sangat kompleks. Kemiskinan ini dipengaruhi banyak faktor, antara lain tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografi, gender, dan lokasi lingkungan. Nah, karena dipengaruhi banyak faktor, kemiskinan ini juga dapat menjadi pangkal masalah dari berbagai masalah pelik di suatu negara, seperti kekurangan gizi, faktor lingkungan, kriminal, dan berbagai yang pada dasarnya bisa saling menjadi sebab akibat. Nah, kemiskinan ini banyak dikatakan bermuara pada lingkaran kemiskinan, ketinggalan sumber daya manusia, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Nah, rendahnya produktivitas ini juga berdampak akan banyak hal, diantaranya mengakibatkan rendahnya pendapatan rendahnya pendapatan ini memiliki dampak menjadikan tabungan dan investasi berkurang. Investasi yang berkurang beraplikasikan kepada akumulasi modal yang tersendat, sehingga menyebabkan lapangan kerja yang menurun, dan ini juga akan terus berputar hingga lingkaran kemiskinan ini terus berlanjut.
Nah, keadaan ekonomi suatu daerah juga menentukan kemiskinan di daerah tersebut loh. Jangan lupa, karena iklim yang perekonomian yang bertumbuh suatu tersedak yang tersendat bisa menjadi alasan penting dalam keadaan kemiskinan. Pengangguran ini juga menjadi indikator yang dapat mempengaruhi kemiskinan. Jika tingkat pengangguran meningkat, maka pendapatan masyarakat berkurang. Dan jika pendapatan berkurang, maka kemiskinan akan meningkat dan kemiskinan dapat menjadi tidak ukur dalam menilai tingkat keberhasilan jalannya pemerintahan. Nah, karena kemiskinan dapat menjelaskan kondisi sosial ekonomi suatu daerah, kualitas suatu sumber daya manusia, kondisi perekonomian, dan tingkat pengangguran menjadi beberapa variabel yang mempengaruhi kemiskinan. Nah, di sini kemiskinan itu bukan urusan individu, tapi urusan kita bersama ya teman-teman. Dan tujuan pembangunan ialah menciptakan kesejahteraan untuk rakyat, kesejahteraan untuk mencukupi segala kebutuhan yang diperlukan, dan sebaiknya tidak tercukupi berarti serba kekurangan, dan orang yang kekurangan dikategorikan dalam keadaan miskin. Nah, berbicara miskinan ya, memang sangat sulit dan rumit. Bahkan hal ini sudah menjadi global common enemy, musuhnya kita di internasional di Indonesia. Pemerintah ini hanya mampu menurunkan tingkat kemiskinan dari kemiskinan absolut menuju tingkat relatif. Hal ini pula yang terjadi, dan pemerintahan terdahulu itu hingga kini masalah kemiskinan mendapat perhatian khusus lah dari pemerintah dan DPR. Baru-baru ini sudah disahkan rancangan undang-undang tentang penanganan fakir miskin menjadi Undang-Undang nomor 13 tahun 2011. Undang-undang tersebut merupakan instrumen penting dan landasan bagi pemerintah, khususnya Kabinet Indonesia, untuk bekerja mengarungi jumlah faktor miskin di Indonesia dengan harapan mampu mensejahterakan dan meningkatkan taraf hidup fakir miskin. Nah, sebuah prestasi yang sangat-sangat ditunggukan oleh seluruh kalangan dan masyarakat di Indonesia. Nah, pada umumnya kemiskinan itu dilihat dari segi ekonomi atau pendapatan seseorang. Nah, pendapatan seorang dikatakan miskin jika pendapatan ekonominya itu tidak mencukupi memenuhi kebutuhan pokok bagi kehidupannya. Nah, kebutuhan pokok itu pada umumnya terdiri dari sandang, pangan, dan papan. Selain itu juga banyak kebutuhan lainnya yang diperlukan seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Nah, jadi mari kita semua sebagai stakeholder dari berbagai kalangan untuk mengambil bagian dalam mengakses kemiskinan serta turut akan aktif dalam persiapan sosial antar masyarakat, keterlibatan masyarakat luas, dan mengentaskan kemiskinan sangat menjadi dambaan bersama yang dapat mempermudah pemerintah dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan yang adil berlandaskan asas Pancasila dan sesuai amanat Undang-Undang 1945. Nah, ketika lintas sektoral untuk mengurangi taraf kemiskinan rakyat di Indonesia. Nah, hal ini dilaksanakan hampir mayoritas dan jumlah rakyat Indonesia merupakan golongan menengah ke bawah. Nah, jadi kita ini sebagai anak-anak muda, penerus bangsa nih, harus bisa bersatu dengan masyarakat lainnya untuk meneruskan atau untuk menuntaskan masalah kemiskinan, teman-teman, agar tidak semakin menambah dan semakin menaik. Dan semoga saja pemerintahan bisa bertindak cepat dan menyelesaikan masalah yang sangat-sangat rumit ini ya, karena miris sekali ya melihat orang-orang di luar sana yang serba kekurangan dan tidak sejahtera hidupnya. Oke, penjelasan tentang kemiskinan ini sudah sampai sini aja ya teman-teman ya. Mungkin kalian ada pendapat, opini, atau saran yang mendukung atau membantu dalam
menuntaskan atau memecahkan masalah ini. Nah, masalah kemiskinan ini ya teman-teman, boleh kalian ketik di kolom komentar di bawah ini ya. Dan jangan lupa like, share, comment, and subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya di bawah di sini supaya kalian tidak ketinggalan vlog-vlog Hesti selanjutnya. Sekian dari Hesti, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.